Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada orang tua siswa, barangkali ada yang ikut bersama dengan anaknya, dan juga anak-anak kelas 7 yang terkasih. Selamat berjumpa dalam acara MPLS ini. Ibu Agnes pada MPLS ini diberikan tugas untuk memberikan materi mengenai kemarsudirian. Sebelum saya lanjutkan, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Deus Tuhan menyelenggarakan semua itu semboyan Ibu Magdalena jemu. Deus providebit, Deus providebit, Deus providebit. Anak-anak, kalian barusan mendengarkan lagu Deus providebit ya. Dalam materi MPLS ini nanti kita akan membahas mengapa Deus providebit ini menjadi semboyan Ibu Magdalena Damen dan akhirnya menjadi semboyan dari suster-suster OSF dan Yayasan Marsudirini. Ibu berharap kalian semua anak-anak kelas 7 sudah bergabung dengan kita. Kalian melihat video yang dibuat ini untuk melaksanakan MPLS dengan materi kemarsudirian. Dan Ibu berharap pula bahwa kita tetap semangat sekalipun dalam masa pandemi dan kita tidak bisa bertatap muka bersama, tetapi kita masih bersyukur bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini secara online. Mari kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami aturkan padamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami semua pada hari ini siap untuk melaksanakan MPLS dengan materi kemarsudirian. Berkatilah kami ya Tuhan agar seluruh kegiatan kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, untuk kalian yang sudah atau anak-anak yang dari SD Marsudirini tentu sudah mendapatkan materi kemarsudirian ini dari TK. Ya, dari TK sudah dapat materi kemarsudirinian. Dan mengapa pelajaran kemarsudirian ini diberikan untuk anak didik di Yayasan Marsudirini di seluruh Indonesia?
Kalian bisa melihat pada layar kalian itu ada 2 orang tokoh yang ada pada gambar. Ya, sebenarnya ada 3, yang pada layar itu ada 2, dari Bapak Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Damen. Siapakah mereka sehingga foto atau gambar mereka itu selalu ada di setiap sekolah yang berada di bawah naungan Marsudirini. Ya, nanti kita akan bahas secara bersama. Satu tokoh lagi yang tadi saya katakan tokoh ketiga adalah Ibu Maria. Ibu Maria ini menjadi tokoh yang sangat penting dalam kehidupan Yayasan Marsudirini. Karena Marsudirini itu sebenarnya diambil dari akronim Jawa, bahasa Jawa yang terdiri dari beberapa suku kata yang masing-masing suku kata itu mempunyai arti. Kita lihat dari depan. Mar itu dari kata Maria, Bunda Yesus. Su itu berarti suci, tiada bernoda. Di itu dia. Rinumpoko yang artinya terkandung. Dan yang terakhir adalah niskolo atau kemurnian. Maka Marsudirini itu kita boleh memberikan arti bahwa Marsudirini dalam perlindungan Ibu Maria yang suci tidak bernoda, dan dengan bimbingan Roh Kudus mengamalkan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa dan menggalang persatuan. Kemarsudirinian ini sejak tahun 2009 itu menjadi salah satu pelajaran yang wajib diberikan untuk seluruh Yayasan Marsudirini. Mengapa demikian? Karena yayasan menginginkan seluruh anak didik atau peserta didik di kalangan Yayasan Marsudirini itu mempunyai kekhasan tersendiri, di mana kekhasan ini itu mengacu pada semangat dari Ibu Magdalena Damen dan Santo Fransiskus Assisi. Maka kemarsudirinian ini menjadi salah satu mata pelajaran yang penting dan wajib diberikan untuk anak-anak di Yayasan Marsudirini. Tujuan pendidikan kemarsudirinian ini adalah memperkenalkan pribadi, keutamaan dan semangat Santo Fransiskus Assisi dan Magdalena Damen, sehingga akan menciptakan warna karakter yang khas bagi siswa-siswi Marsudirini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Dan ruang lingkup pelajaran kemarsudirinian ini adalah yang pertama, pengenalan sejarah dan karya Suster OSF. Mengapa demikian? Karena Yayasan Marsudirini ini berada di bawah suster-suster OSF, atau boleh kita katakan dimiliki oleh suster-suster OSF. Kemudian yang kedua, penanaman dan penerapan nilai keteladanan Magdalena Damen dan spiritualitas Bapak Fransiskus Assisi sebagai landasan pengembangan diri siswa, sehingga diharapkan semangat dari Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Damen ini akan mewarnai seluruh tingkah laku dari peserta didik di seluruh sekolah Yayasan Marsudirini, sehingga ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa itu Ibu Magdalena Damen? Ibu Magdalena Damen adalah pendiri kongregasi suster-suster OSF yang waktu itu didirikan di Belanda. Ibu Magdalena Damen ini dulu sebenarnya aslinya dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi dia sangat tekun dalam doa. Ya. Kemudian suster-suster OSF yang didirikan di Belanda ini datang ke Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Waktu itu seorang pastor di Gedangan, Semarang, itu memang memerlukan bantuan dari para suster
untuk mengurus panti asuhan. Maka dipanggillah suster-suster SF dari Belanda datang ke Indonesia dan sampai di Indonesia, tepatnya di kota Semarang 5 Mei 1870. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Deus Providebit, artinya Tuhan menyelenggarakan. Ibu Magdalena Damen sangat percaya bahwa dalam kondisi seperti apapun itu Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan menyelenggarakan sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Sama seperti pada masa sekarang kita juga percaya bahwa kita yakin pandemi ini akan dengan cepat berlalu dari Indonesia dan juga dari seluruh dunia sehingga kita dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Semboyan Magdalena Damen juga adalah dia selalu rendah hati, setia pada tugas dan tidak mudah putus asa. Dalam kehidupan kita diajarkan untuk jangan mudah putus asa, tetapi kita harus tetap selalu berjuang apapun kondisi yang kita hadapi. Seperti sekarang, kita berjuang dengan belajar secara online dan dengan sukacita. Dan kita yakin pasti kita akan tetap sukses. Sedangkan Fransiskus Assisi ini seorang imam yang karya-karyanya, semangat-semangatnya itu menjiwai semangat Ibu Magdalena Damen. Antara lain ada sebagai seorang pendoa, kemudian persaudaraan, pertobatan, kesederhanaan, dan kedinaan. Ya, beberapa contoh nanti akan kita lihat dari tema-tema pelajaran kemarsudirian ini yang semuanya diambil dari semangat Ibu Magdalena Damen dan Fransiskus Assisi. Contoh dari semangat kedinaan dari Bapak Fransiskus Assisi bisa kita lihat dari gambar yang ada pada layar, yaitu Paus Fransiskus. Ya, kalau dulu Fransiskus Assisi itu memeluk orang yang berpenyakit kusta, tapi situasi berbeda. Paus Fransiskus itu membasuh kaki. Ya. Kemudian kesederhanaan dicontohkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang sangat sederhana. Itu menjiwai semangat Ibu Magdalena Damen. Antara lain ada sebagai seorang pendoa, kemudian persaudaraan, pertobatan, kesederhanaan, dan kedinaan. Ya, beberapa contoh nanti akan kita lihat dari tema-tema pelajaran kemarsudirian ini yang semuanya diambil dari semangat Ibu Magdalena Damen dan Fransiskus Assisi. Contoh dari semangat kedinaan dari Bapak Fransiskus Assisi bisa kita lihat dari gambar yang ada pada layar, yaitu Paus Fransiskus. Ya, kalau dulu Fransiskus Assisi itu memeluk orang yang berpenyakit kusta, tapi situasi berbeda. Paus Fransiskus itu membasuh kaki. Ya. Kemudian kesederhanaan dicontohkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang sangat sederhana. Semangat hidup Fransiskus Assisi menginspirasi dan meneladani banyak orang. Ya. Sekalipun sudah berlalu 800 tahun yang lalu, tetapi semangatnya tetap relevan untuk masa sekarang.
Begitu juga dengan pengalaman hidup dari Ibu Magdalena Damen, juga sungguh luar biasa dan menginspirasi kita semua pada masa sekarang. Harapannya tema-tema ini akan menjadi inspirasi dan sekaligus menjadi teladan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan neoliberalisme di tengah masyarakat yang kita hadapi sekarang. Dan selanjutnya untuk memperdalam, nanti kalian akan diberikan tugas pada Google Form dan silakan nanti dikerjakan dengan baik. Baik, terima kasih anak-anakku. Sampai di sini materi kita mengenai kemarsudirian yang akan berdalam nanti dalam kegiatan pembelajar kalian selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin, dan kita yakin virus ini akan segera berlalu dari tempat kita dan dari seluruh dunia. Terima kasih.